Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baiknya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah baik Ibu absen dulu saja ya? Iya, Ibu. Alia, Hadir, Bu. Kalina, Hadir. Hadia, Hadir, Bu. Fadia, Hadir, Ibu. Isna, Sakit, Ibu. Oh, iya. Semoga cepat sembuh ya. Rafiq, Izin, izin. Ibu. Oh, baik. Radian, Belum tahu, Ibu. Oh, belum tahu ya. Oh, Dini Ke kamar mandi. Kamar mandi, Bu. Oh, baik. Berarti banyak ya yang nggak masuk di sini. Semoga besok bisa full ya. Iya, Ibu. Baik, kemarin kita sudah belajar sampai mana ya, anak-anak? Oh iya, kemarin sudah belajar tentang struktur atom ya. Iya, Ibu. Eh, Kemarin struktur atom kita belajar apa aja? Ada neutron, ada proton, nah gitu. Berarti kalian udah nggak asing lagi tentang apa namanya seperti atom oksigen, hidrogen itu sudah pernah dibahas, sudah tahu struktur atom? Sudah, Ibu. Kira-kira apa sih yang membedakan antara struktur atom dengan struktur hidrogen dengan oksigen? Nah, bedanya biasanya di nomor atomnya ya. Nah, baik. Nah, sebelum kita lanjut nih, Ibu mau sedikit cerita. Jadi, kemarin itu Ibu beli minuman karena buru-buru mau buka puasa, jadi cepet-cepet ke supermarket. Nah, di supermarket biasanya kita udah hafal ya, kayak Indomaret, Alfamart, di Kopma. Itu biasanya kalau beli minuman itu ada di bagian belakang, ya enggak? Iya. Ya. Nah, biasanya ternyata barang-barang itu tuh dikelompokkan sesuai dengan apa kira-kira? Fungsinya. Iya kan? Nah, sesuai dengan fungsinya. Seperti ketika kita mau cari sabun cuci piring, itu sudah ada di tempat sabun cuci piring. Kemudian ada obat-obatan di tempat obat-obatan. Jadi semua sudah dikelompokkan secara fungsinya, gitu, dengan fungsinya. Nah, di sini hari ini kita akan belajar tentang sistem periodik unsur, di mana kalau kemarin sudah belajar tentang struktur atom ya, beberapa seperti hidrogen, oksigen. Nah, kalau semisal atomnya itu ada 118 ya, unsurnya ada 118, gimana cara kita mempelajari supaya lebih gampang? Ada yang tahu? Pakai tabel. Betul, Nadia. Kemudian ada yang lain? Dihafalkan pakai lagu. Oh iya, betul. Jadi sebenarnya untuk lebih mudah kita mengelompokkan unsur-unsur itu yang banyaknya itu sangat ya sesuai dengan fungsinya, itu kan susah ya kalau kita nggak dikelompokkan, nggak diklasifikasikan berdasarkan fungsinya dan lain-lain. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana unsur-unsur itu bisa dikelompokkan gitu, sehingga kita dapat lebih mudah mempelajari unsur-unsur kimianya gitu. Nah, kita langsung masuk ke yang pertama. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana ahli
ahli-ahli terdahulu itu mengelompokkan unsur-unsur kimia. Dan juga kita akan mempelajari kenapa pengelompokannya itu nggak hanya satu gitu, nggak hanya dari satu ahli, tapi lanjut begitu. Nah, kemudian ini Ibu akan share PPT ya. Nah, di perkembangan sistem periodik unsur. Nah, yang pertama kali menemukan sistem periodik unsur ini yang mengelompokkan unsur-unsur ini yaitu Dobreiner. Namanya triad Dobreiner. Nah, triad Dobreiner ini mengelompokkan, nah saya tulis di sini ya anak-anak. Jangan lupa dicatat dan diperhatikan. Baik, Ibu. Karena ini nanti setelah ini kita akan kuis. Nah, yang pertama ada triad Dobreiner. Triad Dobreiner. Jadi, Pak triad Dobreiner ini menemukan atau mengelompokkan unsur-unsur ini berdasarkan kenaikan massa atom. Berdasarkan apa? Kenaikan massa atom. Bagus sekali ya anak-anak. Kenaikan massa atom. Nah, yang kedua, Dobreiner ini mengelompokkan unsur-unsur ini dalam setiap satu kelompok ini ada 3 unsur gitu, sehingga disebut triad. Nah, ini dari kata 3 unsur ini tadi. Jadi Pak Dobreiner ini mengelompokkan 3 unsur ini berdasarkan sifatnya. Nah, bisa dilihat ya bentuk tabel yang di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5 tabel. Nah, pada kelompok yang pertama ini, triad 1 ini, terdapat unsur apa ini? Anak-anak, coba dilihat. Ini ada lithium, natrium, dan kalium. Nah, contohnya ini seperti ini. Jadi, Dobreiner ini menemukan bahwa 3 unsur ini merupakan sifatnya sama dan disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, di tengah unsur paling tengah ini, massa atom relatifnya itu merupakan rata-rata dari unsur yang di atasnya dan unsur yang di bawahnya. Jadi unsur yang ke-1 dan ke-3. Jadi merupakan rata-rata dari unsur ke-1 dan unsur ke-3. Nah, ini contohnya. Kalsium massa atom relatifnya 40. Nah, strontium 88. barium 137. ya. Jadi untuk mencari massa atom relatif strontium, kita bisa menghitung massa rata-rata dari kalsium dan barium. Jadi 40 ditambah 137 dibagi 2 sama dengan 88,5. Nah, massa atom relatif ini yang di tengah ini merupakan massa atom relatif yang angkanya itu mendekati kalsium dan mendekati barium, begitu. Nah, Ibu tulis di sini ya. Berdasarkan kenaikan massa atom, kemudian berdasarkan 3 unsur yang sifatnya sama. Tetapi pengelompokan ini belum dapat diterima sekarang ini. Karena apa? Karena hanya yang masuk ke dalam tabel tuh hanya unsur ini. Jadi unsur yang lain itu tidak dimasukkan.
Nah, ini belum bisa diterima ya. Jadi kemudian terdapat ahli yang menyempurnakan teori De Bruiner ini. Nah, kedua ini ada namanya Octave Newlands. Nah, Newlands ini mengelompokkan unsur berdasarkan sama juga kenaikan massa atom. Newlands berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, kenapa disebut Octave Newlands? Karena Newlands ini mengelompokkan atom berdasarkan unsur yang ini, semisal berdasarkan sifatnya. Jadi semisal unsur pertama ini kata Newlands ini sama dengan unsur yang ke-8 sifatnya. Jadi begini. Jadi ini kan seperti oktav. Oktav itu kan seperti tangga nada ya, tangga nada yang do re mi, betul nggak? Betul. Ya, ada do re mi fa sol la si do, ada 8 ya. Jadi oktav. Jadi semisal ini H ini adalah 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setiap 8 ini unsurnya ini berarti sifatnya sama. Begitu juga selanjutnya. Ini kedua, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini berarti sifatnya sama. Litium, natrium, ini sifatnya sama. Begitu juga selanjutnya. 3 berarti sifatnya sama dengan unsur yang ke-10. Baik, begitu. Jadi intinya berdasarkan sifatnya sama. Sifatnya dan unsur yang pertama sama dengan unsur yang pertama sama dengan unsur yang ke ya, betul, yang ke-8. Nah, tetapi Octave Newlands ini sistem periodiknya belum juga sempurna nih. Karena apa? Karena di unsur ini tidak bisa ketika kita memasukkan unsur yang nomor atomnya besar, nomor massanya yang besar, ini tidak bisa. Nah, kemudian disempurnakan lagi oleh Lothermeyer dan Mendeleev. Jadi sebenarnya Lothermeyer dan Mendeleev ini tidak secara bersama dalam menemukan sistem periodik ini. Jadi mereka berbeda tetapi memiliki persamaan. Persamaannya apa? Mereka sama-sama mengelompokkan berdasarkan masanya, dan tabel ini disebut dalam tabel periodik bentuk pendek. Karena apa? Karena sifatnya pendek. Karena belum terdapat banyak unsur-unsur yang ditemukan belum banyak. Jadi Lothermeyer dan Mendeleev dan ini disusun berdasarkan massa atom, berdasarkan kenaikan massa atom.
Nah, tapi di Lagermeyer dan Mendeleev ini sudah mulai bagus karena sudah dalam bentuk apa ya? Sudah terdapat golongan dan periode gitu. Golongan yang ini ke bawah ini ya, golongan, kemudian yang baris horizontal adalah periode. Nah, gitu. Tetapi kelemahan dari Lagermeyer dan Mendeleev ini adalah karena ini masih disusun berdasarkan kenaikan massa atom, jadi belum bisa sesuai gitu ya. Karena apa? Karena massa atom itu kan karena massa atom itu masih ya. Karena kalau berdasarkan massa atom ini belum bisa terstruktur begitu. Nah, kelemahannya satu lagi ini ada di bagian ini, atom tellurium dan iodium. Jadi Lagermeyer, padahal Mendeleev ini tadi bilang bahwa pengelompokannya itu berdasarkan kenaikan massa atom. Tetapi di sini urutannya itu berbeda. Di tellurium dan iodium itu massa atomnya sebenarnya bisa dilihat ya, ini bukan di sini. Sebenarnya iodium itu lebih besar. Sebenarnya tellurium ini kalau di nomor atom ini tuh lebih kecil, lebih besar, dan iodium ini lebih kecil. Tapi di sini intinya itu ada atom yang terbalik gitu, massa atomnya terbalik, tidak disusun sesuai dengan kenaikan massa atom. Kemudian disempurnakanlah dengan penemuan Henry Moseley. Nah, di Henry Moseley sudah menyusun unsur-unsur ini berdasarkan kenaikan nomor atom. Henry Moseley disusun berdasarkan apa? Henry Moseley kenaikan massa atom. Kenaikan nomor atom. Iya, maaf. Kenaikan nomor atom. Nah, kalau berdasarkan kenaikan nomor atom ini tuh sudah karena nomor atom itu sama dengan apa? Kalau di ini sama dengan proton ya. Kayak bukan, maaf. Nomor atom itu sama dengan proton. Kan? Jadi bisa dicari semisal untuk mencari golongan ini kan disesuaikan dengan elektron valensi, ya kan? Nah, kalau periode berarti dicari dengan apa? Kulit atomizer. Jadi di sini sudah banyak ditemukan unsur-unsur ya, sehingga di tabel periodik Henry Moseley ini kita gunakan sampai sekarang. Gitu. Nah, contohnya di sini ada golongan dia. Ini ada golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan ini golongan gas mulia di depan. Nah, di sini di golongan pertama ini ada, ini namanya adalah alkali, kemudian alkali tanah, kemudian ini boron, karbon, nitrogen, oksigen, dan halogen. Nah, yang di sini adalah atom transisi.
nanti kita bisa caranya itu ini golongan 1, 2 tadi sampai 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian ini dari 1, ini golongan transisi, ini 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B ini 3 tabel. Nah, mungkin sampai sini terlebih dahulu. Ada yang membingungkan nggak di bagian, mungkin di bagian do-brainer ada yang masih bingung? Baik, di bagian Claude-Meyer mungkin ada sesuatu yang menjanggal nggak menurut kalian? Nggak ya? Baik. Nah, selanjutnya kalau nggak ada yang ditanyakan, kita kuis deh ya. Kita kuis saja. Nanti ibu bisa lihat mana yang belum paham ya. Nggak apa-apa. Kuis sebentar ya. Disiapkan ya anak-anak, ini HP-nya disiapkan karena kita menggunakan Quizzes. Jadi ada yang bawa HP semuanya? Nah ini ya, bisa ini ya. Nah kalian masuk ke oh iya QR code, maaf. Ini bisa di scan ya. Sudah bisa? Sudah semuanya? Oh, belum. Oke, sudah? Oh, ya Allah. Oke, sabar sebentar ya. Sinyal mau ibu tethering nggak? Nih ibu punya banyak kuota. Bisa? Ini? Oh, bisa ya? Langsung aja ya. Oke Bu.
sudah mengerjakan berapa orang ya? Oh ini. Ini belum masuk ya? Sinyal. Oh iya, baik. Nih pakai punya ibu. Sandinya pakai. Ini dulu. Oh iya. Nomor 1 itu ada sedikit kesalahan ya, soalnya ketidakpastiannya itu dihilangkan aja. Jadi kata-kata ketidakpastian itu iya pakai aja. Hanya dulu. Yang belakang hanya dulu. 5 menit ya. Sudah tinggal 2 menit lagi tapi. Ada yang susah kah? Ini yang paling atas masih Hania ya. Kalina. Baik, karena udah selesai, Ibu matikan ininya, kita lihat hasilnya. Nah, ini yang pertama ada Hania, yang kedua yang paling tinggi adalah Hania, yang kedua ada Kalina, yang ketiga ada Fadia. Tepuk tangan dulu. Yeay. Tapi di sini masih banyak yang salah. Kenapa ini? Kira-kira kenapa? Apa ibu kecepatan dalam menyampaikan materi? Terlalu cepat? Gimana? Kenapa kira-kira? Apa soalnya susah? Suka kebalik aja. Oh, suka kebalik. Nah, baik, sebelum ibu tutup ya, karena waktunya sudah mau habis. Karena tadi apa? Karena suka kebalik-balik. Iya. Apanya yang kebalik? Namanya Namanya teorinya juga Banyak, Bu. Oh, jadi yang pertama itu tadi kita udah bahas ya. Yang pertama ada Dobereiner, triad Dobereiner. Berdasarkan kalau ahli yang pertama, kedua, ketiga itu kenaikannya berdasarkan massa atom. Nah, yang terakhir itu Henry Moseley ini berdasarkan nomor atom. Nah, Henry Moseley ini yang kita pakai saat ini, yang sebelumnya itu berdasarkan kenaikan massa atom. Tapi semuanya kebanyakan sama karena disusun berdasarkan sifatnya. Nah, begitu. Baik. Karena waktu sudah habis ya anak-anak, jadi karena masih banyak yang salah ini, jadi ibu memberikan PR untuk kalian semua agar belajar lagi mengenai ini. Nanti ibu akan share tugasnya di classroom ya. Nah, baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, mungkin dari ibu banyak salah kata, ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.